Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nova Ramadina, absen 10 dari kelas 12 MIA F. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari percobaan hukum Faraday yang telah saya lakukan secara virtual. Hukum Faraday merupakan hukum dasar elektromagnetik yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan bagaimana medan magnet menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum ini sering disebut juga dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Induksi elektromagnetik sendiri yaitu besar arus listrik yang ditimbulkan oleh perubahan medan magnet atau flux magnet. Hukum Faraday dibagi menjadi dua, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Namun ada yang mengatakan bunyi dari keseluruhan yaitu besar GGL induksi yang timbul dalam suatu rangkaian sama dengan laju perubahan flux magnet yang terjadi pada rangkaian tersebut. Adapun tujuan dari dilakukannya percobaan hukum Faraday ini yaitu untuk membuktikan bahwa percobaan hukum Faraday dapat menghasilkan arus induksi atau magnet dapat menghasilkan listrik dan apa saja yang mempengaruhi arus listrik yang dihasilkan tersebut. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan pada saat melakukan percobaan ini yaitu galvanometer, kumparan 2 lilitan dan 4 lilitan, kawat, magnet batang, dan lampu. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan percobaan hukum Faraday ini dapat kita lihat dalam video berikut ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menyusun rangkaian percobaan. Di sini terdapat alat dan bahan yaitu galvanometer, lampu, kawat penghubung, 2 kumparan dengan 2 lilitan dan 4 lilitan, magnet batang dengan kutub utara dan selatan. Langkah selanjutnya yaitu masukkan magnet batang dengan kutub utara pada kumparan 2 lilitan. Ketika dimasukkan, jarum galvanometer akan menyimpang ke negatif dan lampu menyala redup. Saat magnet didiamkan di tengah kumparan, lampu mati dan tidak terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Saat magnet dikeluarkan dari kumparan, lampu menyala terang dan jarum galvanometer menyimpang ke positif. Dengan kutub yang sama, kita lakukan hal yang sama pada kumparan 4 lilitan. Ketika magnet dimasukkan, jarum galvanometer mengarah ke negatif dan lampu menyala lebih terang daripada saat dikeluarkan dari kawat 2 lilitan. Kemudian ketika didiamkan di tengah kumparan, lampu mati dan jarum galvanometer tidak terjadi simpangan. Saat magnet dikeluarkan, lampu menyala sangat terang dan jarum galvanometer mengarah ke positif atau menyimpang ke positif. Selanjutnya, kita lakukan langkah yang sama, namun dengan kutub yang berbeda, yaitu kutub selatan. Ketika kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan 2 lilitan, maka lampu akan menyala redup dan jarum galvanometer menyimpang ke positif. Ketika magnet didiamkan di tengah kumparan, lampu mati dan tidak terjadi simpangan pada jarum galvanometer. Ketika magnet dikeluarkan dari kumparan, lampu menyala terang dan jarum galvanometer menyimpang ke negatif. Setelah itu, kita lakukan hal yang sama pada kumparan 4 lilitan dengan kutub yang sama yaitu selatan. Ketika kutub selatan dimasukkan ke dalam kumparan 4 lilitan, jarum galvanometer menyimpang ke positif dan lampu menyala lebih terang daripada ketika dikeluarkan dari kumparan 2 lilitan. Saat magnet didiamkan di tengah kumparan, jarum galvanometer tidak terjadi simpangan dan lampu mati. Ketika magnet dikeluarkan dari kumparan, lampu menyala sangat terang dan jarum galvanometer menyimpang ke negatif. Dari percobaan tersebut, saya dapat mengetahui bahwa jauhnya simpangan yang terjadi pada jarum galvanometer dipengaruhi oleh banyaknya lilitan pada kumparan. Ketika magnet dimasukkan ke dalam kumparan 2 lilitan, simpangan yang terjadi lebih pendek daripada magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan 4 lilitan. Yang kedua yaitu cepat lambatnya pergerakan magnet masuk ke dalam kumparan dapat memengaruhi nyala lampu.
Ketika magnet digerakkan secara perlahan masuk ke dalam kumparan, nyala lampu redup. Dan ketika magnet digerakkan secara cepat masuk ke dalam kumparan, lampu akan menyala lebih terang. Setelah melihat video percobaan hukum Faraday tadi, saya akan menampilkan tabel hasil percobaan yang telah saya lakukan. Pertama, ketika kutub utara dimasukkan ke dalam kumparan dua lilitan, maka yang terjadi pada jarum galvanometer menyimpang ke arah negatif dan menghasilkan nyala lampu yang redup. Kemudian ketika dikeluarkan, maka jarum akan menyimpang ke arah positif dan menghasilkan nyala lampu yang terang. Kemudian jika kutub yang sama dimasukkan ke dalam kumparan 4 lilitan, maka jarum galvanometer akan mengarah ke negatif dan menghasilkan nyala lampu yang lebih terang daripada ketika dikeluarkan dari kumparan 2 lilitan. Kemudian ketika dikeluarkan, maka jarum galvanometer mengarah ke positif dan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Kemudian jika kutub dibalik menjadi kutub selatan, ketika dimasukkan ke dalam kumparan dua lilitan, maka jarum akan menyimpang ke positif dan menghasilkan nyala lampu yang redup. Kemudian jika dikeluarkan, akan menghasilkan nyala lampu yang terang dan jarum menyimpang ke negatif. Kemudian jika kutub yang sama dimasukkan ke dalam kumparan 4 lilitan, jarum akan menyimpang ke positif dan menghasilkan nyala lampu yang lebih terang daripada saat dikeluarkan dari dua lilitan. Dan saat dikeluarkan, jarum menyimpang ke negatif dan menghasilkan lampu yang sangat terang. Dari percobaan yang telah saya lakukan ini, saya dapat mengambil kesimpulan yaitu penyimpangan pada jarum galvanometer terjadi ketika magnet digerakkan keluar masuk pada kumparan. Jarum pada galvanometer berhenti menyimpang saat magnet berhenti di tengah kumparan. Penyimpangan yang terjadi pada jarum galvanometer menandakan bahwa di dalam kumparan tersebut mengalir arus listrik yang disebut arus induksi. Cepat lambatnya pergerakan keluar masuk magnet akan mempengaruhi besar arus listrik yang dihasilkan dan dapat dilihat dari seberapa terang nyala lampu. Semakin banyak jumlah lilitan, maka simpangan yang terjadi pada jarum galvanometer semakin jauh dan nyala lampu akan semakin terang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.